satu kawat penghantar. Sekarang kita masuk ke yang dua kawat penghantar berarus listrik. Nah, ini spesial. Kalau ini tidak ada medan magnet luar seperti yang nomor 1 tadi ya. Yang ini medan magnet luar itu ditimbulkan karena kawat itu, ini kawat 1, kawat 2 ini kan saling berarus listrik. Maka kawat pertama ini memperoleh medan magnet luar dari kawat kedua. Dan kawat kedua memperoleh medan magnet luar dari kawat pertama. Jadi medan magnet luarnya itu sesama-sama dari kawat ya. Cuma bedanya kawat 1 dari kawat 2 B-nya. Kawat 2 B-nya dari kawat 1. Maksudnya gini deh. I1 ya. I1 itu otomatis memberikan medan magnet di kawat 2 yang arahnya itu masuk bidang. Jadi di kawat 2 ini B1 arahnya masuk bidang. Ketika kita melihat kawat kedua, maka di kawat kedua ini kan ada I, ada B, ini ada I2, ada B1 gitu kan. Maka kalau misalnya di sini ada I dari kawat, kemudian B-nya dari luar, maka di sini muncul F. F-nya kalau misalnya dilihat dari keadaannya, I-nya kan ke atas, jempolnya ke atas, B-nya kan masuk, maka arah F-nya adalah ke kiri. Ya. Nah, sedangkan untuk kawat pertama, dia akan memperoleh B2, ya enggak? Yang arahnya itu keluar bidang. Maka di sini ada I dari kawat, ada B dari kawat kedua, maka di sini muncul gaya Loren juga. Gaya Loren kalau misalnya kejadiannya seperti itu, jempolnya ke atas, B-nya menuju kita, 4 jarinya menuju kita gitu kan, maka F-nya akan menuju ke kanan. Dan nilai F1 2 itu nilainya sama dengan F21 ya. Nah, F12 kalau misalnya kita mau uraikan, ini F12 adalah gaya Loren yang dimiliki kawat pertama. F21 adalah gaya Loren yang dimiliki oleh kawat kedua. Maka kita anggap dia sebagai satu kawat penghantar. Maka persamaannya sama-sama bilsin theta ya. Cuma bedanya untuk F12 B-nya itu kan B2. I-nya I1, L sin theta. Kalau untuk yang F21 ini kan kawat kedua ya, makanya B-nya itu timbul akibat B1. I-nya itu punyanya dia sendiri, I2, L-nya punya dia sin theta gitu ya. Sin theta-nya sama dengan 1 karena theta-nya itu 90 derajat ya. Nah, oke B2 ya, B2 kita anggap itu sebagai kawat penghantar berarus listrik yang panjangnya tak hingga. Maka B2 kita jabarkan U0I banding 2πA. Karena dia punyanya 2, maka dia I2 per 2πA. Nah, ini A adalah jarak antar kedua kawat. Ini juga sama gitu ya. B1 kan mu0I1 per 2πA. Jadi rumusnya antara F12 itu sama dengan F21, ya enggak? Maka besarnya F12 itu sama dengan F21. Nah, khusus untuk yang dua buah kawat penghantar berarus listrik, yang sering ditanyakan itu adalah persamaan gaya Loren tiap satuan panjang F per L-nya. Karena F12 sama dengan F21, kita boleh samakan menjadi F. Ya, jadi rumus F-nya itu adalah mu0 I2 I1 per 2πA L sin theta. Karena yang sering ditanya adalah gaya Loren persatuan panjang, maka F per L, L-nya ini kan dipindah ruaskan, sama dengan mu0 I1 I2 per 2πA. Ya. Dengan F per L ini gaya persatuan panjang Newton per meter, mu0 4pi kali 10 pangkat min 7, I1 I2 adalah arus listrik, kuat arus listrik kawat 1,2, sedangkan A adalah jarak kedua kawat. Nah, ini contoh nih ya. Kalau misalnya ada dua buah kawat penghantar, A sama B, A-nya 4 ampere, B-nya 2 ampere, jaraknya 8 cm, maka tentukan gaya Loren persatuan panjang dari kedua kawat tersebut ya. Jadi tinggal masukin aja, kalau ditanya ini mah gampang banget ya. Kalau ditanya besar maka mu0 I1 I2 banding 2πA gitu langsung saja ya. 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 4, I2-nya 2 ampere per 2pi, jarak antara kawat A dan B 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal hitung sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Arahnya, kalau untuk menentukan arah karena di sini nggak ada resultanya jadi langsung masukin ya, arahnya gampang nih. Saya mau kasih tips. Kalau misalnya arah arusnya itu sama, ya, arah arusnya itu saling searah, maka kedua kawat itu akan saling mendekat.
Tapi kalau misalnya arah arusnya itu saling berlawanan, ya, macam yang digambar ini arah arusnya kan saling berlawanan, satu ke kiri, satu ke kanan, maka kedua kawat ini akan saling menjauh. Yang namanya F itu kan sebenarnya kan sesuatu yang membuat benda itu bergerak, terdorong, bisa terdorong saling mendekat, bisa terdorong saling menjauh gitu. Kalau misalnya arah I-nya itu beda, maka dia akan cenderung menjauh, saling tolak menolak. Itu makanya kita penting banget kalau punya visi misi itu harus sama ya anak-anak semua ya, harus punya arah yang sama biar kita itu bisa kompak. Bayangin kalau misalnya kalian punya pikiran satu ke kanan, satu ke kiri, nggak ada titik temunya itu nggak akan pernah yang namanya timbul kekompakan. Jadi harus ada arah yang sama biar kita itu selalu kompak. Nih contohnya nih langsung aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga masuk ke fisika ya. Kalau ada arah arus listrik yang beda, maka di sistem itu akan cenderung saling tolak menolak atau saling jauh menjauhi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian belajar tentang gaya Loren, pahami tentang aturan arah pakai tangan kanannya, baik yang untuk satu kawat penghantar maupun dua kawat penghantar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.